warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Mata kuliah Estetika, Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang. Saksikan video kami ya. Hai, perkenalkan nama saya Afrizan Rahmatullah dengan NIM 2302003. Halo, saya Widya Ambini Yulia dengan NIM 2300231. Halo, saya Mufita Sari dengan NIM 230200040. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Latif dengan NIM 2302035. Saya Khalil Gibran Al-Wafi dengan NIM 2302000. Halo, saya Dilon Rahmatullah dengan NIM 2300114. Halo, nama saya Yofi Alfian dengan NIM 23021104. Apa sih estetika itu? Pengertian estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang keindahan seni, rasa, dan pengalaman estetis. Estetika adalah menelaah bagaimana manusia merasakan, memahami, dan menilai keindahan dalam berbagai bentuk, baik dalam seni, alam, maupun kehidupan sehari-hari. Definisi estetika menurut para ahli, Baumgarten menyatakan estetika adalah ilmu tentang pengetahuan indrawi dan merupakan ilmu yang membahas tentang keindahan dan seni. 2. Immanuel Kant menyatakan estetika adalah penilaian tentang keindahan yang bersifat subjektif namun universal, yaitu pengalaman rasa yang tidak bergantung pada konsep atau logika. 3. Plato. Estetika adalah bentuk imitasi dari realitas ideal. Karya seni hanyalah tiruan dari bentuk yang sempurna. 4. Aristoteles. Estetika adalah ekspresi dan peniruan realitas, namun seni juga mengandung nilai moral. Emosi dapat disaring oleh penonton. Estetika merupakan bagian dari seni. Estetika adalah ilmu yang berkaitan dengan keindahan. Nah, estetika ini bisa dapat juga diartikan sebagai pengukuran keindahan dari suatu karya. Nah, satu contoh dari estetika ini adalah pada zaman klasikal musik, yaitu bagaimana pakaian dari anggota orkestra. Nah, pada saat itu estetika tersebut ditingkatkan dengan keindahan atau kemewahan dari pakaian tersebut. Orang-orang barat sana mengutarakan bahwa keindahan dari orkestra atau zaman klasikal musik itu ditingkatkan dengan jas yang dipakainya. Selain itu, estetika merupakan sebagai pandangan umum dari masyarakat. Seperti contohnya, pada masyarakat luas kita telah membagi dua jenis klasifikasi estetika. Yang pertama, estetika pria, yang biasanya estetika pria ini bagaimana pria memakai celana panjang dan rambut pendek. Sementara estetika wanita itu memakai rambut panjang dan rok. Nah, pada dasarnya estetika ini merupakan hal yang penting, apalagi dalam masyarakat khusus. Sehingga kita wajib untuk mempelajarinya, apalagi kita sebagai insan. baik, saya akan menjelaskan singkat perbedaan konsep estetika dalam berbagai zaman. Yang pertama ada estetika kuno. Estetika fokus terhadap harmoni, proporsi, dan keindahan sebagai bentuk kebenaran. Tokoh utamanya yaitu Plato dan Aristoteles. Plato, menurut pandangan Plato, keindahan adalah bayangan dari dunia ideal, seni dianggap sebagai tiruan. Pandangan menurut Aristoteles, seni meniru alam atau mimesis, tapi juga bisa menjadi sarana ekspresi dan katarsis. Yang kedua, estetika abad pertengahan. Fokus terhadap keindahan sebagai cerminan Tuhan dan nilai religius. Karakteristiknya yaitu sebagai simbolik, spiritual, tidak terlalu menekankan realisme. Dan pandangannya yaitu keindahan adalah manifestasi dari kebaikan ilahi. Seni digunakan untuk menyampaikan ajaran agama. Dan yang terakhir yaitu estetika Renaissance. Fokus terhadap kebangkitan kembali nilai-nilai klasik Yunani dan Romawi. Karakteristiknya yaitu proporsi, perspektif, realisme, dan manusia sebagai pusat perhatian. Halo semua, saya akan menjelaskan estetika dalam pemikiran Alexander Gottlieb Baumgarten. Konsep dasar estetika Baumgarten. Alexander Gottlieb Baumgarten adalah seorang filsuf Jerman yang pertama kali memperkenalkan istilah estetika dalam konteks filsafat modern. Ia mendefinisikan estetika sebagai ilmu tentang keindahan dan juga resepsi sensorik
Baumgarten melihat estetika sebagai cabang filsafat yang berfokus pada pengalaman indrawi. Ia menekankan bahwa keindahan dapat dianalisis secara emosional dan juga rasional. Bukan hanya sekadar pengalaman subjektif, ia juga memperluas cakupan estetika untuk mencakup seni, imajinasi, dan juga ekspektasi emosional. Estetika sebagai ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Baumgarten estetika lebih sering dikaitkan dengan keindahan dalam seni dan alam secara umum. Namun, Baumgarten memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematik dengan menyatakan bahwa estetika harus menjadi ilmu mempelajari sebagai manusia memahami dan merasakan keindahan. Baumgarten mendapat bahwa manusia memiliki dua buah jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan interior, yang artinya berdasarkan resepsi sensorik, imajinasi, dan juga intuisi. Yang kedua, pengetahuan superior, yang artinya sebagai berdasarkan logika, pemikiran, dan rasional. Estetika dalam seni. Menurut Baumgarten, menganggap seni sebagai bentuk komunikasi yang mungkin unik, di mana keindahan dapat diapresiasikan melalui harmoni, keteraturan, dan juga keseimbangan. Ia juga menekankan bahwa seni harus menghasilkan pengalaman yang etis, yang menyenangkan. Karya seni yang baik adalah karya yang memiliki kesempurnaan sensorik yang mampu menggerakkan emosi, dan juga estetika tidak hanya terbatas pada seni visual tetapi juga mencakup musik, puisi, dan sastra. Sekian. Teori pemahaman tentang estetika, yang mana teori ini adalah sebuah cabang dari filsafat yang membahas tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Pendekatannya ada beberapa yaitu 3. Yang pertama, pendekatan kognitif, yang mana berfokus pada proses mental dan pemahaman intelektual terhadap karya seni. Berfokus pada apresiasi estetika yang muncul dari interferensi pengetahuan dan makna yang dipahami oleh penikmat. Contohnya adalah menikmati puisi karena memahami simbolisme dan makna yang mendalam. Yang kedua adalah pendekatan humanistik, yang mana pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan pribadi, yang mana seni membantu manusia untuk memahami diri dan mengembangkan empati dan menjadi pribadi yang lebih utuh. Contohnya merasakan kedamaian dan inspirasi dari sebuah lukisan yang mencerminkan tentang perjuangan hidup manusia. Yang ketiga adalah pendekatan fenomenologis, yang mana berfokus pada pengalaman langsung dan subjektif saat berinteraksi dengan karya seni. Pandangan ini, estetika dipahami dari kesadaran dan perasaan yang muncul selama menikmati seni, bukan dari objek itu sendiri. Contohnya, perasaan haru yang timbul saat mendengarkan musik tanpa perlu tahu teori musiknya. Teori penikmat estetika adalah bagaimana seorang individu menilai keindahan dalam karya seni. Memiliki faktor-faktor. Yang pertama yaitu prinsip psikologi. Faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi penikmat estetika seperti pengalaman pribadi, pengalaman masa lalu yang mempengaruhi persepsi keindahan. Yang kedua yaitu emosi, perasaan yang timbul saat melihat atau mengalami karya seni. Yang ketiga, persepsi, cara individu yang memperoleh dan mengelola informasi sensorik. Contohnya, seseorang yang memiliki pengalaman traumatis dengan warna merah mungkin tidak menyukai lukisan yang dominan berwarna merah. Yang kedua yaitu prinsip formalistik. Faktor-faktor formal yang mempengaruhi penikmat estetika seperti bentuk, garis, bentuk, dan struktur karya seni. Kedua, warna, palet warna dan harmoni warna. Yang ketiga, tekstur, kualitas permukaan karya seni. Yang ketiga, komposisi, yaitu elemen-elemen dalam karya seni. Estetika adalah disiplin filsafat yang mengalami konsep keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Di dalamnya terdapat penekanan pada sifat subjektif dari penilaian estetis dan di makna keindahan dapat bervariasi agar individu tergantung pada latar belakang, budaya, dan pengalaman hidup masing-masing. Estetika tidak hanya terbatas pada karya seni tetapi juga mencakup pengalaman sehari-hari dan keindahan yang ada di dalam.
Selain itu, estetika mencerminkan nilai-nilai budaya suatu masyarakat sehingga dapat menciptakan ruang untuk dialog dan pemahaman antar budaya. Ia juga berinteraksi dengan bidang ilmu lain seperti psikologi dan neuroscience untuk menjelaskan bagaimana manusia merasakan dan menilai keindahan. Secara keseluruhan, estetika dalam bidang yang kompleks dan berlayar memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan perkembangan budaya.